Ya Allah, Buri Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, 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 Allah. Jadi tanggal 4 Desember itu sore hari Gunung Semeru mengeluarkan APG, istilahnya awan panas guguran. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita kali ini kembali ke konten podcast keliling Bawaslu Jawa Timur, tapi kita lakukan via daring. Kita tersambung hari ini dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang, Bapak Amin Sobari. Nah, sahabat Bawaslu, kita di Bawaslu hingga hari ini terus melakukan upaya untuk meringankan korban terdampak erupsi. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya malam Minggu kalau tidak salah, malam Minggu, Bawaslu RI juga sudah mendonasikan sekitar 75 juta. Terus dari provinsi juga kayaknya sudah 50 juta ya pimpinan ya, se-Jawa Timur ya pimpinan ya, 45 juta lebih, terus dari provinsi yang lain juga terus bergulir. Ini sebagai bentuk kepedulian Bawaslu terhadap dampak erupsi Gunung Semeru. Ini kita akan mencoba yang juga mengawal dari awal bagaimana meringankan korban erupsi. Pak Amin, bisa diceritakan nih gimana proses Bawaslu untuk menyalurkan bantuan ke terdampak korban erupsi ini. Situasinya gimana nih hari ini, Pak Amin? Terima kasih untuk situasi hari ini. Gunung Semeru makin hari makin membaik. Amin, alhamdulillah. Jadi di hari ke-10 sekarang Mas. Oke. Mulai tanggal 4. Jadi tanggal 4 Desember itu sore hari Gunung Semeru mengeluarkan APG, istilahnya awan panas guguran. Memang kebetulan saya rumah dekat Semeru, ya. Jadi awan panas guguran itu memang saat itu hujan deras, dan mendung tidak kelihatan di sekitar saya. Jadi yang terdampak itu desa sebelah desa saya, dan desa Semeru, kan saya desa. Jadi pas kejadian waktu itu saya tahu betul ketika pengungsi pada berlarian ya menuju desa saya waktu itu, sebagian besar di desa saya sudah kondisinya sudah penuh lumpur, banyak yang sudah luka-luka, dan memang kondisi saat itu jam 3:30 sore lah. Iya, Sabtu sore ya, Pak Amin ya. Kondisinya memang ya itulah genting sekali karena masyarakat panik di Desa Sumberwuluh dan Supiturang. Kalau di sana memang ada 2 kecamatan terdampak, Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo. Ada 2 desa yang terdampak parah, Desa Sumberwuluh dan Desa Supiturang. Itu yang kebetulan dekat dengan desa saya. Memang di saat itu banyak teman-teman kontak saya, bagaimana kondisinya. Alhamdulillah waktu itu karena angin arahnya ke selatan, maka di saya aman. Jadi abu pun tidak nyampe, sehingga pada waktu itu juga kami mengabarkan ke teman-teman terkait kondisi saat itu bahwa memang karena hujan, maka banyak pengungsi yang sudah malam itu sudah ada di beberapa titik pengungsian, terutama di balik-balik desa sekitar. Mereka sangat membutuhkan waktu itu makanan dan pakaian kering malam itu. Alhamdulillah karena mungkin teman-teman Bawaslu se-Jatim bahkan di luar Jatim mempunyai empati yang tinggi, sehingga melalui Provinsi Jatim diinisiasi pada hari pertama kejadian itu kami di desa Penanggal itu tempat pengungsian membuka posko, istilah posko lah. Oke. Bawaslu peduli APG Semeru. Itu awal ceritanya. Oke. Gitu. Jadi memang murni inisiatif kemanusiaan ya, Pak Amin ya. Ketika ada erupsi, kita kan
tampaknya memang sebelum-sebelum nggak ada bukan keinginan ya, nggak ada gejala akan terjadi erupsi gitu ya, tiba-tiba ada erupsi dan itu digerakkan oleh itu gimana? Saya penasaran Pak Amin, itu gimana warga yang berlarian itu sudah kena atau gimana tuh? Atau ke desanya Pak Amin ya? Ya, waktu itu memang awal-awal itu masyarakat cuma yang mungkin dampaknya tidak terlalu besar, yang agak jauh itu pada berlarian pakai motor ya. Hujan-hujanan, anaknya digendong hujan-hujanan. Kami merasa aneh waktu itu karena belum ada kabar ada erupsi api Semeru. Ini kok orang ini aneh, anaknya digendong hujan-hujanan, anak kecil. Ada apa ini? Ternyata kok kami katanya ada bencana di Semeru. Baru berikutnya itu yang datang pakai sepeda motor sudah lumpur semua. Iya. Karena abu vulkanik dicampur air hujan itu menjadi lumpur ya. Jadi seperti orang lumpur itulah yang pada berlarian. Baru kita semua sadar bahwa itu memang benar-benar dahsyat bencana Semeru waktu itu. Awalnya seperti biasa kita karena memang Semeru sering gitu kan, karena sudah banyak masyarakat lumpur, sudah banyak yang mulai datang orang luka-luka yang dievakuasi ke puskesmas terdekat di Penanggal itu. Kita baru sadar bahwa bencana ini cukup besar. Iya. Dan tidak menyangka sama sekali Sabtu sore ya pimpinan ya, Pak Amin ya. Tidak menyangka, masyarakat juga tidak menyangka, karena beberapa tahun ini memang sering terjadi guguran tapi tidak sedahsyat itu. Ini yang ngungsi berapa ribu pimpinan Pak Amin kira-kira sampai hingga hari ini nih? Data Dinas Sosial per hari ini saya update 7.139 orang. 7.139 orang. Pengungsi. Korban terdampak berapa rumah nih? Dua desa langsung ini ya habis ya pimpinan ya? Ya. Kemarin ada kita update itu sekitar 2.000 rumah lebih lah yang harus relokasi. Wow. Jadi masyarakat saya memang sudah berdialog dengan beberapa masyarakat yang terdampak langsung itu, mereka sudah trauma, tidak mau kembali lagi ke desanya. Jadi karena kondisi rumahnya rusak berat, mereka secara psikis sudah trauma, ya tidak mau lagi kembali lah, memang harus relokasi. Oh, kalau relokasi rencananya ke daerah mana nih Pak Amin? Ada 2 titik di kecamatan yang terdampak itu di selatan sungai dan di utara sungai. Jadi yang selatan sungai itu Kecamatan Pronojiwo, itu rencana di daerah Pronojiwo ada desa Ororombo. Yang di selatan sungai itu yang di utara sungai, ternyata kalau tidak di desa Penanggal, desa Sebermujo, itu di Kecamatan Candipuro. Ini sudah mulai disiapkan oleh perhutani dan pemerintah daerah. Oke. Saya mendengar cerita Pak Amin katanya ketika melakukan penyisiran terhadap korban melihat topi Bawaslu. Iya. Gimana nih ceritanya? Di daerah mana tuh Pak Amin itu melihat itu? Saya cerita. Bisa dong diceritakan. Saya dari awal dulu ya. Ya. Bahwa di hari pertama setelah kejadian bencana itu kami mulai bergerak. Ini masalah kalau di bencana itu ada masa tanggap darurat. Jadi di masa tanggap darurat itu hari pertama saya mendatangi posko di Desa Penanggal. Karena donasi sudah masuk oleh teman-teman dan antusias cukup besar. Saya melihat berkoordinasi dengan teman-teman relawan di posko Penanggal apa yang dibutuhkan waktu itu. Karena bantuan kan sudah pada datang ya. Bantuan itu sudah pada datang. Saya koordinasi dengan teman-teman di posko. Pada itu membutuhkan yang belum ada itu peralatan mandi, kemudian pakaian dalam, sarung, pembalut, pampers dan lain-lain itu belum ada. Sehingga kami dari donasi teman-teman pada hari pertama itu setelah bencana kita belanjakan kebutuhan itu, dan alhamdulillah kita dapat salurkan pada hari itu juga. Oke. Jadi di hari pertama itu yang kita lakukan. Jadi berbasis kebutuhan ya Pak Amin ya. Berbasis kebutuhan yang kita lakukan. Jadi hari pertama itu. Memang kita itu di tanggap darurat ini sifat apa ya? Posko lah. Tapi kan anggaran kita dari internal. Ya, posko lah. Kita terjun di logistik aja, di logistik, penyediaan logistik, distribusinya juga kita lakukan karena kita punya relawan teman-teman baik dari Bawaslu dan Setah, kemudian ada Panwascam, kemudian juga ada armada. Jadi kita fokus di logistik dan distribusi. Jadi
hari pertama setelah berjalan itu yang kita lakukan. Kemudian di hari kedua, ini karena bantuan sudah mengalir cukup banyak ya, saya coba kembali waktu itu datang ke posko di Desa Sumbermujur. Desa Sumbermujur. Jadi yang kita lakukan waktu itu juga koordinasi dengan relawan, apa yang dibutuhkan. Di situ yang dibutuhkan adalah, karena saya lihat itu tidurnya sudah seadanya, ada sarung, pakai sarung. Iya. Karena pengungsi ya, Pak Amin ya? Iya, di Sumbermujur itu ada 700 pengungsi, baik di balai desa dan di rumah-rumah. Di satu desa itu. Jadi, akhirnya mereka minta alas untuk tidur. Nah, kita belanjakan kasur lipat dan bantal. Dan kemudian kita salurkan, ya. Kita merasa haru lah, karena hanya sekedar untuk alat tidur, mereka datang itu rebutan lah, berebut mereka untuk mendapatkan itu. Oke. Itu kebutuhan. Kemudian di hari berikutnya kita melakukan mulai mencari informasi dari masyarakat, dari relawan, dari tenaga, di mana ada titik-titik pengungsi yang butuh bantuan belum tersalurkan dengan maksimal. Kan yang pengungsi tidak hanya di kantor desa, ada di benar-benar bisa jadi ke warga juga ya. Ya, sudah menyebar di hampir seluruh kecamatan yang ada di Lumajang. Jadi pengungsi ini menyebar di rumah-rumah penduduk dan di pos pengungsian yang sejumlah 7.000 itu. Yang memang ada titik terbesar itu Cacat di Buro. Jadi saya boleh banyak informasi masuk dari teman-teman. Di daerah sini butuh ini. Berbasis itu kita belanjakan kebutuhan mereka dan kita setorkan, kita salurkan. Ada beberapa logistik memang yang datang ke kami dari beberapa relawan yang lain, karena tahu kita membuka posko, ada yang datang ke kita, Mas, barang kita taruh di situ, kita welcome aja, monggo lah, nanti kita bantu untuk menyalurkan. Alhamdulillah di beberapa hari terakhir ini kita dapat menyalurkan ke 35 titik, baik posko maupun rumah pengungsi. Jadi di situ dari titik-titik itu memang cerita tadi bahwa ketika saya datang di rumah pengungsian waktu itu di Desa Jarit, di Dusun Lembak gitu, waktu itu saya dan teman-teman datang untuk menyalurkan bantuan. Kok tiba-tiba ada topi Bawaslu dijemur. Topi Bawaslu ya? Ya, tapi biasanya dipakai kalau pilkada ya, pimpinan. Ya, dipakai kalau untuk pengawasan pada waktu pilkada. Kita penasaran, kita tanyakan. Ternyata beliaunya adalah pengawas TPS. Pengawas TPS di Dusun Kebon Cekat. Memang di lokasi terdampak itu yang kami temukan sampai saat ini 2 TPS yang menjadi korban. 2 TPS menjadi korban. Jadi ini yang nanti, jadi waktu itu alhamdulillah kita sudah bawa bantuan, kita salurkan. TPS ini mereka mengungsi dengan 17 anggota keluarga. Jadi keluarga besar 17. Banyak banget ya, 17 keluarga ya. 17 orang. 17 orang. Oke. 17 orang ini mengungsi di rumah saudaranya di Jarit itu. Dan kita tanya kebutuhannya apa dan kita salurkan. Dan kemudian di hari berikutnya kita ketemu dengan namanya Pak Abdul Hamid. Abdul Hamid ini ternyata mengungsi di daerah posko, di rumah penduduk. Kita ketemukan, ternyata beliau juga pengawas TPS. Dan kita salurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan Pak Hamid. Mereka Hamid sama jumlahnya 17 orang juga satu rumah, mesti di rumah saudaranya. Ceritanya apa, pimpinan? Kok bisa cerita beliau ketika kejadian itu gimana, pimpinan? Pak Hamid? Ya, memang sebagian besar kan sudah seperti kiamat, jadi kondisi gelap karena awan panas itu, abu itu, kondisi gelap. Kebetulan Pak Hamid ini memang beliau itu sering ikut relawan bencana, tahu pelatihan dan lain-lain, sehingga Pak Hamid tidak keluar rumah memang pada kejadian itu. Bahkan dia menutup lubang-lubang rumahnya ini supaya awan panas tidak masuk. Alhamdulillah selamat dulunya dan keluarga. Untungnya rumahnya nggak ambruk gitu loh. Untuk rumah nggak ambruk, akhirnya dia selamat. Jadi kalau ambruk kemungkinan susah selamanya juga ya, pimpinan ya. Ya, karena ambruknya itu akan menjadi korban, karena keambrukan rumah itu. Kan banyak yang bukan karena kena awan, tapi kena ambruk. Kan ketika abu vulkanik bercampur air hujan seperti semen kan, berat kan. Sehingga banyak rumah yang ambruk. Ada rumah yang terendam, ada rumah yang ambruk kalau di kejadian itu. Terendam guguran panas itu.
Itu luar biasa ya. Kita nggak membayangkan situasinya kalau berada dalam kondisi mereka ya Pak Amin ya. Nah, ketika Bawaslu datang itu gimana responnya mereka tuh? Bawaslu datang peduli, ini kan nggak pilkada nih, tapi tetap peduli terhadap korban erupsi ini apa nih? Ya mereka sangat mengucapkan terima kasih dan ada yang sampai apa ya, haru dan lain-lain. Karena kita memenuhi kebutuhan mereka sesuai yang mereka minta. Memang bantuan sebagian sudah datang, tapi kita mesti tawarkan, kita datang dulu ke ada teman-teman yang tim datang, Bu butuh apa? Butuh apa? Kita catat, kemudian kalau di posko ada kita salurkan, kalau tidak ada kita belanjakan dari donasi teman-teman itu. Dan terbantu ya Pak Amin ya. Alhamdulillah mereka sangat terbantu. Kalau sekarang nih, ini kan sudah hari keberapa nih? Sekitar hari ke-10 ya kalau tidak salah ya. Ini gimana sekarang perkembangan kondisinya Pak Amin? Kalau saya lihat videonya Pak Bupati juga kan katanya kalau logistik sudah cukup ya, untuk 1,5 bulan ke depan. Ini kira-kira apa nih dengan donasi yang terus berdatangan dari Bawaslu ini rencana mau diapakan nih Pak Amin? Terima kasih. Terkait sekarang masih masa tanggap darurat. Jadi tanggap darurat itu kebutuhan dasar kan, kebutuhan dasar harus dipenuhi dulu. Untuk logistik memang antusias masyarakat ya, di Indonesia saya lihat tiap hari di desa saya itu macet, Pak. Ada ribuan kendaraan datang tiap hari di desa saya itu macet. Jadi ada berapa posko relawan, ribuan kendaraan tiap hari datang. Biasanya desa tidak pernah macet. Jadi di masa-masa ini macet, sebagian besar mereka ingin membawa logistik dibantukan ke masyarakat. Dan memang membludak kalau logistik hari ini itu sudah membludak. Kebutuhan dasar untuk makanan saya kira sudah cukup banyak dan lain-lain sudah mulai berdatangan. Ya mungkin benar yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi untuk logistik mungkin 1 bulan depan sudah cukup. Sehingga hari ini kita pun dari teman-teman Bawaslu sudah stop, tidak belanja logistik lagi. Jadi yang masih tersisa sudah didistribusikan. Dan anggaran dari teman-teman yang insya Allah kalau dari RI masuk masih ada sekitar kurang lebih 100 juta lagi kita. Masih di atas 100 juta ya pimpinan ya? 100 juta lah kalau dari RI masuk. Jadi, nanti rencana kami adalah kita gunakan pada pasca bencana. Relokasi ya? Mungkin relokasi ya pimpinan Pak Amin ya? Ya di pasca pemulihan ini ya, recovery ini juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Mungkin masyarakat hari ini untuk kebutuhan dasarnya sudah berbondong-bondong, memberikan bantuan dan lain-lain karena masyarakat besar kan ingin beri kebaharan bukan uang kan. Nggak tahu 1 bulan lagi setelah tanggap darurat ini apakah bantuan masih sebesar ini, kita kan nggak tahu. Sehingga kebutuhan untuk recovery ini, pemulihan ini juga cukup besar. Rencana akan dibangun huntara kan. Jadi pemerintah daerah dan pemerintah akan membangun huntara, menyiapkan hunian sementara kepada pengungsi ini sekitar 3.000 rumah. Kita diberi kesempatan untuk partisipasi di sana. Jadi nanti ada semacam spek dari pemerintah terkait bentuk rumah dan anggaran per rumah berapa. Swasta dan kita dipersilakan untuk bisa membantu dengan spek yang ada. Mungkin Bawaslu berapa rumah dan lain bisa, itu bisa. Itu opsi pertama untuk anggaran yang masih ada. Atau kita diberi kesempatan untuk mengisi rumah itu. Kan pemerintah hanya bisa memberi rumah kan. Oh ya, peralatannya ya pimpinan. Isinya kosong. Tidak ada perabotnya, peralatan dapurnya juga tidak ada. Ada ribuan rumah yang kosong. Kita diberi kesempatan untuk membantu perabotannya bisa. Jadi ini masih panjang ini untuk pemulihan karena masyarakat masih panjang ya pimpinan. Masih panjang. Masyarakat ini sudah ada mungkin kembali ke rumahnya yang terdampak itu. Jadi masih panjang. Karena saya pikir begini Pak Amin. Ya. Kalau sudah terjadi bencana, yang mereka hilang itu bukan hanya bentuk rumah secara fisik, tetapi juga kultur masyarakat, kenangannya juga ada di situ, gitu kan, Pak Amin ya. Ya. Ini memang secara sosial ini akan terjadi perubahan juga kan. Jadi kalau ada nanti pindah ke suatu tempat misalkan relokasi, kan secara sosial ada ribuan masyarakat yang pindah ke desa lain. Ini kan secara sosial akan berdampak juga. Kan? Ya, pola relasinya secara sosial juga beda ya, Amin ya. Jadi belum mereka di tempat baru punya pekerjaan enggak? Oke, benar. Kan kita pikirkan. Setelah dapat rumah, dapat perabotan, pekerjaan mereka itu apa? Kan harus dipikirkan juga. Ini masa pemulihan tahap pasca bencana juga masih panjang.
Masih panjang ya. Tetapi yang ini Pak Amin yang sangat disayangkan juga nih ada nih di media sosial nih Ya. ada berapa anak muda yang itu menjadikan sebagai objek wisata. Ya, Saya ya. nggak habis pikir ya kenapa mereka begitu. Pak Amin gimana nih melihatnya nih? Kalau ada orang kemudian jadikan tempat wisata ini kan pasti kalau saya sendiri ya sakit hati ya melihat Ya, ya. karena dikontenkan gitu. Ya. Ini kan fenomena menarik ya. Saya tahu betul karena setiap hari saya ada di lokasi bahwa di desa-desa di Candipuro dan Kulon Jawa sekarang itu macet, jalanan macet. Di samping masyarakat yang antusias ingin memberikan bantuan, ada juga masyarakat yang hanya ingin sekedar tahu menjadi bencana tempat wisata dan selfie di sana. Bahkan sering sekali saya lihat teman-teman bawa motor itu wis rombongan, ya kayak wis di motornya di layer seperti ke tempat wisata itu sudah. Iya. Dan sampai hari ini evakuasi kan masih berjalan, sehingga jalan sering macet menghambat proses evakuasi. Saya nggak habis pikir Pak Amin, kenapa kesedihan orang bisa jadi wisata bagi orang gitu kan? Ini mental apa gitu kan? Kalau Pak Amin melihatnya gitu kan, padahal prosesnya kata Pak Amin tadi untuk pemulihan psikologisnya, kerjaannya apa, juga ini masih panjang sekali. Panjang kan, sekali. Ya mungkin karena kita sudah di zaman media sosial terbuka ini kan banyak. Mungkin orang yang viral kan. Ketika mereka bisa mengabarkan kondisi update Semeru saat ini, kemudian diupload di FB-nya, di IG-nya menjadi viral. Mungkin itu yang kita tahu dari cerita teman-teman pengungsi ya. Saya ada kenal juga ada masyarakat yang terdampak itu bahwa masih banyak yang korban yang belum ditemukan. Wow. Ada informasi yang saya dengar langsung itu ada puluhan truk yang terpendam. Masih ada puluhan truk pasir itu, penambang itu yang terpendam. Dan tidak ditemukan identitasnya. Ya, jangankan mobilnya atau truknya, apalagi orangnya kan gitu. Yang sampai hari ini belum ditemukan. Itu truk yang bekerja di sekitar lereng ya, mungkin Amin ya. Berarti sebenarnya korban sebenarnya kalau mau dicari dan bisa ditemukan lebih banyak dari data hari ini ya. Hari ini kan hanya kalau nggak salah 14 orang ya Pak Amin ya. Lebih ya. Oh iya. Dan banyak masih keluarga yang belum ketemu sama masyarakat yang belum ketemu. Yang dilaporkan kehilangan keluarga masih banyak sampai hari ini. Masih banyak. Iya. Ada sekitar 3.000 rumah. Loh, ini pekerjaan yang tidak mudah loh Pak Amin untuk memulihkan itu. Bawaslu di mana nih nanti akan perannya ke arah selain menskemakan akan ke rumah, ada nggak ruang-ruang lain yang akan diisi oleh Pak Amin dan teman-teman relawan nih di sana nih? Memang saat ini banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya mungkin saya butuh masukan dari teman-teman dari kabupaten lain, mungkin dari Bawaslu Provinsi, apa yang bisa kita lakukan dengan kapasitas yang kita punya saat ini. Jadi di masa pasca ini kan juga banyak yang harus kita lakukan, baik secara fisik maupun psikis yang mungkin bisa kita bantukan lah secara psikis. Iya. Dan pekerjaan masih panjang. Apa nih mungkin yang terakhir pesannya untuk sahabat Bawaslu semua nih Pak Amin? Terima kasih. Dalam kondisi ini. Pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan dukungan selama ini, sehingga kita dapat memberikan bantuan yang terbaik kepada korban atau pengungsi yang ada. Kami sampaikan memang kalau teman-teman masih punya rezeki lebih lah, karena ini masa masih panjang. Masa pemulihan ini masa pasca bencana masih panjang, sehingga tidak perlu hari ini. Ya mungkin masih ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan, saya kira itu. Artinya masih membuka ruang bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada untuk berdonasi ya pimpinan. Tidak harus logistik ya, bisa bentuk langsung uang atau apa, karena pasca ini masih pekerjaannya masih sangat berat, masih sangat panjang, bangun rumah. Terutama anak-anak kan, kita tahu ada anak-anak itu jumlahnya sudah ribuan juga korban anak itu. Oh wow, 1000-an. Dan itu tidak lembaga pendidikannya juga hancur gitu ya. Hancur ya. Jadi
nanti ada ribuan anak yang menjadi korban juga, kan mereka perlu trauma healing juga kan. Trauma healing, jadi ya mungkin teman-teman yang punya kapasitas itu bisa membantu lah. Mereka saat ini karena tidak sekolah ya. Karena kita video yang viral itu kan ini pimpinan, ada anak-anak yang berlari di tengah iya, gunung gitu. Itu kebetulan ada di posko pengungsian desa Sumbermujur. Itu ada sebuah madrasah diniyah memang yang sekolahnya sore. Saya sempat ketemu ustadznya waktu itu, Ustadz Imam Syafi'i yang mengasuh diniyah itu. Ya memang pada saat mereka saya sedang lagi sekolah ngaji atau sekolah diniyah, pas hujan-hujannya mereka benar-benar berlari keluar. Iya, itu video yang sangat ketika awal terjadi bencana ada anak berlarian dan teriak, dan itu mungkin memang lagi ya berproses belajar agama ini ya Pak. Ya. Dan banyak anak-anak lain yang juga butuh sentuhan dari sahabat Bawaslu dimanapun berada untuk membantu pemulihan, kan begitu ya Pak Amin? Ya, ya. Di pasca bencana ini saya kira akan lebih besar tenaga yang dibutuhkan pasca bencana. Barangkali itu saja Pak Amin atas cerita-ceritanya. Semoga Pak Amin dan jajaran masih dikuatkan oleh Gusti Allah untuk membantu meringankan korban dampak erupsi di Lumajang. Harapannya apa nih? Harapannya nih Pak Amin nih. Terakhir banget nih. Harapan kami kepada teman-teman ya, saya kira kan ini sudah menjadi bencana yang cukup besar. Ya kita mohon doa lah masyarakat sekitar. Ini Semeru aman lah, ya. Tidak ada bencana lagi karena sudah masyarakat sekitar yang terdampak sangat menderita hari ini. Sehingga uluran kita semua untuk mengurangi beban mereka. Iya. Itu aja barangkali Pak Amin. Kalau dari saya sih, saya pengennya nggak ada lagi orang yang berwisata di daerah bencana. Jangan bahagia di tengah orang lain gitu ya. Amin ya. Atau masih mungkin ada kalau manusia begitu. Sahabat-sahabat atau masyarakat yang menyaksikan podcast ini memang seperti yang disampaikan oleh Bupati Lumajang, memang yang dibutuhkan hari ini adalah dana, bukan logistik lagi. Memang saya melihat lah fenomena hari ini masyarakat kalau tidak bantu logistik ini sepertinya kurang apa gitu lah. Kalau cuma transfer uang ke Basnas atau gimana kurang wah gitu. Kalau mereka tidak bawa mobil, ada banner, saya kira masa ini sudah untuk logistik saya kira sudah cukup. Untuk logistik saya kira kalau saya lihat ke posisi itu logistik sudah cukup lah untuk 1 bulan ke depan. Jadi untuk itu harapan kami kalau memang mau donasi donasikan berupa uang. Kalau di Lumajang di Basnas ini yang membuka. Di Basnas Lumajang ya. Bisa disalurkan berapapun yang Anda ikhlaskan, tidak harus bawa dalam tanda logistik petik ke sana. Ya, tidak harus ke sana karena jalanan sudah macet ya Pak Amin ya. Sudah macet. Ya. Yang tidak pernah macet tiba-tiba macet, dan jangan hanya selfie di situ itu melukai hati banyak orang, terutama korban dan Pak erupsi ke sana hanya untuk selfie dan bikin konten di media sosial. Saya kira itu Pak Amin, semoga masih banyak sekali amunisi atau kepedulian dari sahabat Bawaslu dimanapun berada. Dan kuncinya benar kata Pak Amin, salurkan dana Anda ke rekening Basnas Lumajang ya Pak Amin ya. Oke, siap. Ya. Semoga bisa membantu korban erupsi dan kembali sedia kala, dan ini butuh pekerjaan yang cukup lama. Itu aja barangkali Pak Amin, matur sembah nuwun atas waktunya. Semoga sehat terus Pak Amin ya, tidak ada bencana lagi di situ. Makasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.